Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan produk dari Bison, yaitu obeng tembus dari Bison. Nah, beberapa macam yang kita punya ini dari ukuran 4, 5, 6, 8, 10, 12. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan lebih detail lagi, lebih jelas lagi tentang obeng Bison ini. Jadi buat kalian yang mau beli ini, silahkan tonton video ini agar lebih tahu detailnya ataupun kualitasnya ya, karena di dalam video ini kalian bisa lihat langsung, saya pegang langsung seperti ini, dan kalian mungkin bisa lihat berapa ukurannya ya. Nanti saya akan coba ukur juga dari diameter, ketebalan, dan juga ujung obeng ini. Untuk obeng tembus sendiri ya, jenis obeng tembus ini diperuntukkan buat membuka obeng skrup ataupun yang posisinya itu agak susah ya, karena tiap jenis-jenis obeng itu berbeda-beda. Nah, obeng tembus ini disebut obeng tembus karena dari ujung sini sampai ke belakang itu tembus ya, jadi handle-nya itu sampai belakang tembus, dan bagian belakang ini difungsikan untuk dipukul ataupun diketok ya. Nah, bisa makanya disebut obeng ketok juga ya. Jadi obeng tembus atau obeng ketok ini kalau misalkan ada skrup ataupun apa namanya, mata obeng ataupun baut yang menggunakan obeng ya, yang agak susah biasanya kita ketok dulu, tok gitu ya, supaya mendapatkan grip lagi, supaya mendapatkan cengkramannya lagi lebih enak. Karena sebagian kalau misalkan mata obengnya sudah agak selek ataupun agak itu susah ya, kita bakal slip terus. Nah, biasanya diketok seperti tadi, dipasangkan dulu posisinya agar pas, lalu kita pukul bagian atas sini supaya dia lebih masuk lagi dan lebih dapat grit lagi, dan si mata bautnya ataupun mata skrupnya sendiri itu kalau karat-karatnya bisa sedikit pecah ya, ataupun apa namanya, tadinya karatnya nempel bisa agak lepas lah, seperti itu ya. Jadi agak lebih gampang dibuka juga. Nah, hampir mirip seperti obeng ketok. Kalau obeng ketok itu kita pukul itu dia bakal otomatis ngebuka ataupun mengencangkan, tapi ini manual ya, ini obeng ketok manual. Jadi ketika kita ketok seperti ini, kita dibukanya manual pakai tangan, entah mengencangkan ataupun membuka ya, seperti itu fungsi dari obengnya tersebut. Dan di sini kita ada beberapa ukuran, dari paling pendek itu ukuran 4 inci, 5, 6, 8, 10, 12 ya, untuk panjang dari mata obengnya sendiri. Dan untuk panjangnya sendiri itu diukur dari bagian sini ya, bukan keseluruhan. Untuk panjang sendiri diukur dari panjang ininya ya, itu panjangnya 10 cm, ataupun kalau 4 mili kisaran 10 cm, ini 9, sekian. Itu diukur dari kayaknya di sini ya. Ya, dari sini. 9,8, 9,9-an ya. Untuk panjangnya sendiri. Tapi untuk keseluruhan kalian tinggal tambahkan aja, misalkan dari sini 10,9 ataupun bisa disebut 11 ya. 11 ditambah tadi, jadi ini 20-an, 20 sentian panjangnya. Kita akan ukur aja. Jadi dalam video ini saya akan memperkenalkan aja ukuran diameternya dan ujung dari mata itu jenisnya seperti apa aja. Dan kebetulan hanya ada jenis mata obeng plus dan min, dan itu ukuran yang ada di mata obeng ketok aja ya. Seperti ini. Untuk mata obeng plusnya dulu dari ukuran 4 inci ya. Untuk ketebalan dia bentuknya kotak
Ya, saya perlihatkan detailnya dulu. Seperti ini, berbahan plastik, bening, dan dia tembus ya. Kalau misalkan kalian bisa lihat di sini, tembus sampai ke belakang. Di bagian belakang sini dia terbuat dari besi juga. Dibuat bulat merata agar bisa menahan pukulan dari palu ya. Dan ini aman ya, emang fungsinya seperti itu. Ini aman banget. Ya, tapi malunya harus pas, jangan sampai ke sini ya. Itu nggak aman juga, harus ada pelindung ataupun yang lain. Untuk detail seperti ini ya, untuk genggaman seperti ini. Nah, kalau digenggam ini saya akan coba ukur. Ini semuanya hampir sama ya. Cuma dari ini, dari 4 sampai 8 itu sama untuk handle-nya sendiri, tapi di 10 ke 12 itu beda. Ini diameter paling lebarnya itu 32,8 mili ya. Untuk yang lekukan dalam sini itu 24,4 mili. Untuk agak ke bawahnya lagi ukurannya 21,1 mili ya, ataupun 21 milian lah. Untuk lebar dari bahasanya, untuk bagian belakangnya yang terkena palunya itu lebarnya sendiri 19,7 mili ya, hampir 20 milian, 2 sentian lebarnya ya. Lalu untuk ketebalan dari mata obengnya sendiri itu 5,8 mili, ini persegi ya, jadi sama. Untuk jenis mata obengnya sendiri ini PH2 ya, ini mata obeng PH2, ini agak lancip. Yang umum banget digunakan itu PH2, dan dia sudah ada magnetnya ya, jadi sudah ada magnet. Tuh, kalian bisa lihat ya, di sini sudah ada magnetnya. Dan untuk yang obeng minnya, ini kelebarannya di sini kita akan ukur lebar sininya ya, karena itu berpengaruh juga. Dan yang ini yang plus, tadi kan ketebalannya 5,8 ya. Untuk seginya, ujung-ujungnya itu di 7 milian ya, 6,9 mili. Kalau yang min itu sama, tapi di sini kan agak ngelebar ya. Ini tiap paling lebarnya 8,5 mili ya, 8,5, tapi kalau yang ini 7 mili, 6,9 mili. Untuk lebar dari mata obeng minnya sendiri itu 6,5 mili. Ketebalan dari mata obengnya sendiri dia di 1 mili ya, 1 mili untuk ketebalan dari mata obengnya sendiri. Untuk yang 5 in itu sama, lebarnya sama 8,5, ketebalan sama karena dia jenisnya yang lebarnya sama ya, 6,5 ataupun 6,4 milian. Lebarnya 6,5 ya, lebar dari mata obeng minnya. Jenis obeng plusnya juga sama ya, jadi dari 4 sampai 8 inci itu sama untuk ketebalan, lebarnya, hanya beda di panjangnya saja ya. Untuk panjangnya ini 8 inci, tinggal ditambah aja yang tadi, tambah 10 sentian ya, 11 senti ya, 110 mili 11 senti ya. Jadi tinggal 8 inci ditambah 11 sentian aja. Ini sudah ya, jadi ukurannya sama. Ini mata obeng plusnya ukurannya PH2, dan untuk mata obeng minnya ukuran lebarnya 6,5 atau 6 mili ya. Ini kalau misalkan ujung banget nih, saya ukur ujung banget, ini lebih kecil lagi, 6 milian ya. Jadi saya koreksi lagi, paling ujungnya itu 6 mili. Sama ya, di 4 mili juga sama. Saya tadi ngukurnya agak tengah ya, paling ujungnya 6 mili. Jadi lebar dari mata obeng minnya ini yang dari 4 sampai 8 mili itu 6 mili, ketebalan 1 mili ya. Lebarnya 6 mili, ketebalannya 1 mili. Dan jenis mata obeng plusnya dari 4 sampai 8 ini PH2. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan dari mata obeng ketok dari
4-8. Kita berlanjut ke mata obeng ketok ataupun mata tembusnya di ukuran 10-12. Ini sama, cuma beda panjangnya aja. Ini panjangnya 10 inci dari sini ke sini ya. Ini tinggal kita tambah aja karena alat ukurnya terbatas ya. Kita tambah aja dari handle-nya sendiri ya. Dari 10 ditambah handle-nya itu 12 cm ya. Panjangnya itu 12 cm. Jadi 10 inci ditambah 12 cm ya. Dari ketebalan mata obengnya sendiri ya, gagangnya sendiri, ini ketebalannya 7,7 mili ya. 7,7 mili. Ini persegi sama ya harusnya. Dari sudut ke sudutnya ya, dari ujung ke ujungnya itu lebarnya 9,5. Tapi untuk mata obeng Minsk itu agak lebar sedikit karena terkena tempaan ya. Nah, paling lebarnya itu 11,2 mili ya. Untuk lebarnya 11,2 mili. Dan untuk lebar mata obeng Minsk yang paling ujung ya di sini, dia menggunakan ukuran 7,8 mili untuk paling ujungnya ya, paling ujungnya 7,8 mili. Dan ketebalan dari mata obeng Minsknya sendiri itu tebalnya 1,2 mili ya. Kalau yang tadi 1 mili, ini 1,2 mili. Jadi lebih lebar lagi. Oke, itu yang itu apa namanya, yang 10 inci. Dan lebar dari bagian belakang sini dia lebih lebar lagi 21,1 ya. Yang tadi 19 ya. 19 sekian, hampir 2 cm. Ini 2 cm lebih ya, 2 cm lebih. 20,1 ya, 21 lah. 21 mili. Dan lebarnya ini lebih gede lagi karena tenaganya lebih besar, jadi perlu genggaman lebih besar lagi. Ini lebarnya 36 mili ataupun 3 cm 6 mili, paling lebar dari handle-nya ya. Lalu untuk bodi tengahnya dia 27,1, ke bawah lagi itu 30,6, dan bawah lagi itu 24,3 ya. Ini ketika digenggam seperti ini lebih dapat tenaganya ya, karena pas banget ya di genggaman itu seperti ini. Untuk bahannya itu krom vanadium ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat di sini tulisannya tertera jelas ya, krom vanadium. Dan untuk yang 12 juga sama, lebarnya itu sama jenis mata obeng ya. Tadi jenis mata obeng plusnya itu PH 3 karena dia besar ya. Intinya antara PH 3. Jadi PH 2, ini PH 3-nya. Biasanya di mata obeng ketok itu juga ya sama ya, dari PH 2, PH 3. PH 4 itu agak jarang karena lebih gede juga. Karena mata obeng juga mata skrup juga rata-rata di PH 2 atau 3 yang paling banyak digunakannya. Oke, saya rasa di situ aja ya penjelasannya dari obeng ketok ini. Semoga membantu, semoga mewakili kalian yang ingin lihat-lihat lebih jelasnya tentang mata obeng ketok ini. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.